Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Afwan bersama rekan saya yaitu Andi Salwa Asyifa. Di sini kami membuat program yaitu implementasi sistem booking karwas berbasis web menggunakan metode prototype pada CV merah putih dengan dosen pengampu yaitu Deana Durbin Hutagalung STMkom, mata kuliah Manajemen Proyek Informatika. Latar belakang pada era digital seperti ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam konteks bisnis jasa, seperti layanan car wash, keberadaan sistem informasi yang handal dan efektif sangatlah penting. Car wash CV Merah Putih bertekad untuk memperkenalkan sistem booking car wash berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan car wash secara online, menghindari antrian panjang di lokasi car wash Ciputat, serta memberikan informasi yang akurat mengenai jadwal dan ketersediaan layanan. Rumusan masalah, beberapa masalah yang dihadapi oleh CV Merah Putih dalam proses pemesanan car wash secara konvensional. Yang pertama, kesulitan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara praktis dan cepat, terutama saat musim ramai. Yang kedua, antrian panjang di lokasi car wash karena kurangnya efisiensi dalam proses pemesanan. Yang ketiga, kurangnya informasi yang akurat mengenai jadwal dan ketersediaan layanan car wash. Tujuan penelitian meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat dan praktis, mengurangi antrian panjang di lokasi car wash dengan memfasilitasi pemesanan online, meningkatkan efisiensi operasional CV Merah Putih dengan mengautomatisasi proses pemesanan. Metode penelitian, metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan sistem berbasis prototype serta dalam kerangka Microsoft Project. Langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama, perencanaan proyek, kemudian analisis kebutuhan, ketiga, perencanaan prototype, yang keempat, pengembangan prototype, yang kelima, evaluasi prototype, yang keenam, iterasi, yang ketujuh, pelaksanaan proyek, yang ke-8, pemantauan dan pengendalian. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah proses identifikasi, penjadwalan, alokasi sumber daya, dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan proyek secara efisien dan efektif. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dalam perancangan sistem booking car wash berbasis web. Dalam analisis ini dilakukan identifikasi kebutuhan, penggunaan, dan pemahaman terhadap proses bisnis CV Merah Putih terkait layanan car wash. Analisis sistem pencucian saat ini. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sistem yang ada saat ini di pencucian kendaraan CV Merah Putih. Gambaran sistem yang berjalan saat ini memberikan pandangan secara umum terhadap tiap-tiap aktivitas dalam menjalankan setiap kegiatan. Analisis sistem yang sedang berjalan di sini perlu dilakukan sebelum melakukan analisa permasalahan, kelemahan-kelemahan sistem, dan kebutuhan-kebutuhan sistem. Analisis sistem dilakukan dengan menguraikan aktivitas-aktivitas yang ada di CV Merah Putih. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama adalah halaman beranda, kemudian tentang kami, yang ketiga produk kami, keempat kontak, yang kelima pesan barang Anda. Perancangan sistem. Pemodelan sistem dilakukan dengan pendekatan objek oriented yang berkaitan langsung dengan penelitian dan dengan menggunakan bahasa UML. Model-model tersebut terutama untuk menggambarkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Perancangan antarmuka penggunaan atau UI. Tata letak yang bersih dan teratur. Yang kedua, penggunaan warna dan grafis yang menarik perhatian.
Yang ketiga, fungsi pencarian yang mudah diakses. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan mudah dan cepat. Perancangan database. Perancangan database dilakukan untuk menyimpan semua data yang diperlukan dalam sistem booking car wash, termasuk informasi pelanggan, jadwal layanan, sistem layanan, dan riwayat transaksi. Perancangan alur aplikasi. Yang pertama, identifikasi langkah-langkah utama dalam proses pemesanan. Yang kedua, penentuan tata cara pengiriman formulir pemesanan. Yang ketiga, pengaturan alur navigasi antar halaman. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Andi Salwa Asifa. Lalu di sini kami akan membahas tentang Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan melacak proyek dengan lebih efektif. Perancangan Microsoft Project mengacu pada proses merencanakan, mengatur, dan melacak proyek menggunakan perangkat lunak manajemen proyek Microsoft Project. Lalu di sini ada beberapa aspek yang terkait dengan perancangan Microsoft Project. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan proyek. Kedua, pembuatan struktur proyek. Ketiga, penjadwalan tugas. Keempat, alokasi sumber daya. Kelima, pelacakan kemajuan. Keenam, manajemen risiko. Dan ketujuh, pelaporan proyek. Lalu, pertama-tama kita akan membuat file Microsoft Project. Di sini ada chain work time. Chain work time itu untuk mengubah atau menyesuaikan jadwal kerja yang ditetapkan untuk sumber daya atau kalender project. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur hari-hari kerja, jam kerja, libur nasional, atau pengecualian lainnya yang mempengaruhi jadwal kerja dalam project. Pengaturan waktu kerja ini dapat sangat penting dalam merencanakan dan menjalankan project. Misalnya, jika ada hari-hari libur atau hari kerja yang tidak biasa, pengguna dapat menyesuaikan jadwal kerja, sumber daya, atau kalender project untuk mencerminkan perubahan tersebut. Di sini kita harus mengaplikasikan work breakdown struktur yang mencakup tahapan-tahapan utama, tugas-tugas yang terkait, serta ketergantungan antara tugas-tugas tersebut. Lalu kita membuat penempatan sumber dayanya. Setelah itu, kita akan mengaplikasikan tabel penugasan sumber daya seperti analis sistem, desainer, programmer, tester, dokumentator, implementer, dan tipenya itu work. Work itu kerja. Dan ada inisialnya dari analis sistem itu, kita inisialisnya itu AS, kalau desainer DS, programmer PR, tester TS, dokumentator itu DK, implementator itu IM. Nah, maksimum itu buat berapa unit per orangnya. Nah, kita analis sistem itu kita menggunakan 100%. 100% itu satu orang. Designer itu satu orang, programmer itu ada 3 orang, testernya itu ada 2 orang, dokumentatornya ada 1 orang, implementatornya itu ada 4 orang. Lalu perharinya itu pergajinya itu 100.000 per hari untuk analis sistem, desainernya 150.000 per hari, programmernya itu 150.000 per hari, testernya itu 100.000 per hari, dokumentatornya itu 100.000 per hari, implementatornya itu 100.000 per hari. Dan ada gaji untuk kelemburannya yang disebut dengan OVT rate. Yang gaji lemburnya itu di mana sama dengan hasil dari hari gajinya, per hari gajinya. Lalu di sini ada membuat kemajuan proyeknya. Kemajuan proyeknya itu kita kalau kita udah 100%, kita akan mencentang di sebelah kiri yang ada tulisan checklist. Di sebelah text mode. Lalu kita membuat rancangan anggaran biaya. Anggaran biaya kita berada dari hari pertama sampai hari terakhir.
Dan total jumlah dari rincian anggaran biayanya itu dalam 66 hari itu 53.200.000. Implementasi. Persiapan lingkungan pengembangan. Pertama, instalasi dan konfigurasi perangkat lunak pengembangan seperti editor kode, server web, dan sistem manajemen database. Kedua, pembuatan basis data awal untuk menyimpan data sistem. Ketiga, pengaturan repositori kode untuk kontroversi dan kolaborasi tim pengembang. Pengembangan back-end. Pertama, pembuatan logika bisnis untuk mengelola proses pemesanan, penjadwalan layanan, dan manajemen pelanggan. Kedua, pengaturan koneksi ke database untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan. Ketiga, pengembangan application programming interface untuk berkomunikasi antara front-end dan back-end. Lalu di sini kita ada pengujian sistem. Pengujiannya itu ada 3, yaitu fungsional, integrasi, dan keseluruhan. Pengujian fungsional bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur dan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua, ada pengujian integrasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai komponen sistem, baik front-end maupun back-end, dapat berinteraksi satu sama lain secara efektif. Ketiga, dalam pengujian ini, sistem akan diuji dari awal hingga akhir, termasuk proses pemesanan, manajemen jadwal, pembayaran, dan pelaporan. Nah, kami merangkum hasil implementasi sistem booking car wash berbasis web menggunakan metode prototipe pada CP Merah Putih. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan dalam proses pemesanan layanan car wash melalui platform web. Melalui penggunaan Microsoft Project sebagai alat manajemen proyek, kami dapat mengelola proyek dengan lebih terstruktur dan efisien. Baiklah, sekian dari kami penjelasan tentang proyek kami, yaitu mengenai implementasi sistem booking car wash. Terima kasih.